Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Randy Joko Veterano, absen 24. Jadi di sini aku ingin membahas mengenai perjuangan pembebasan Irian Barat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, di sini ada daftar isinya. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai latar belakangnya. Yang kedua kita akan membahas mengenai kronologinya. Yang ketiga kita akan membahas mengenai puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda. Yang keempat nanti kita akan membahas mengenai perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Nah yang kelima nanti kita akan membahas mengenai pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau biasa disebut PPRA yang diselenggarakan pada 1969. Dan yang terakhir kita nanti akan membahas mengenai hasil PAPERA dan pengakuannya terhadap PBB. Latar belakang. Jadi, Irian Barat yang kini kita kenal sebagai Papua memiliki sejarah panjang sebelum kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam perjanjian pengakuan kedaulatan pada Desember 1949. Meski enggan melepaskan Papua, Belanda dalam perjanjian itu menyebut bahwa wilayah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatannya. Sayangnya, Belanda tak kunjung menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalahnya. Justru, mereka meningkatkan kekuatan militernya dengan mengirimkan kapal induk Karel Doorman ke Irian Barat. Setahun berlalu, pada 1950, Belanda masih menolak melepas Irian Barat. Alasannya, wilayah ini merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan. Kronologi. Dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, pemerintah Indonesia awalnya melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda. Namun, upaya tersebut tidak pernah membuahkan hasil yang diharapkan sejak tahun 1954. Setiap tahun, persoalan Irian Barat terus-menerus dimasukkan ke dalam agenda sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah mendapat respon positif. Nah, karena berbagai upaya diplomasi tidak membuahkan hasil, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk bersikap lebih tegas terhadap Belanda melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, membubarkan Uni Indonesia Belanda. Jadi pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil konferensi meja bundar atau yang biasa disingkat itu KMB, dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia Belanda. Dalam Undang-Undang No 13 tahun 1956 yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 1956, Indonesia secara resmi menyatakan bahwa Uni Indonesia Belanda tidak ada lagi. Yang kedua, memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda secara sepihak. Hal ini diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia, pengusiran semua warga Belanda yang tinggal di Indonesia, serta pemanggilan pulang duta besar dan ekspatriat Indonesia dari Belanda. Dan yang terakhir, membentuk Provinsi Irian Barat. Perjuangan pembebasan Irian Barat terus berlanjut, hingga akhirnya pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Sohasio, Tidore, meskipun wilayah tersebut belum sepenuhnya berada di bawah kendali Indonesia. Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda. Nah, pada saat itu, pemerintah Indonesia terus meningkatkan konfrontasi terhadap Belanda dalam upaya pembebasan Irian Barat dari kekuasaan kolonial. Puncak konfrontasi ini terjadi ketika Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora, atau yang biasa kita sebut sebagai Tri Komando Rakyat, pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Nah, isi Trikora itu, yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Dan yang terakhir, bersiap untuk mobilisasi umum dalam mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan tanah air dan bangsa. Nah, untuk melaksanakan Trikora pada 2 Januari 1962, Presiden sekaligus Panglima tertinggi ABRI yang juga memegang jabatan Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan keputusan No. 1 tahun 1962. Keputusan ini menetapkan pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Nah, tugas utama Komando Mandala adalah merencanakan dan melaksanakan operasi militer untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Antara bulan Maret hingga Agustus 1962, Komando Mandala melancarkan sejumlah operasi militer melalui infiltrasi, termasuk pendaratan lewat laut dan penerjunan udara di berbagai wilayah strategis di Irian Barat. Beberapa operasi penting yang dilakukan adalah yang pertama Operasi Banting di Fakfak dan Kaimana, Operasi Serigala di sekitar Sorong dan Teminaibun, dan Operasi Naga dengan sasaran Maroke, Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Maroke.
Awalnya, Belanda meremehkan persiapan militer Indonesia, menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak mungkin berhasil memasuki wilayah Irian Barat karena peralatan dan kemampuan militer yang dianggap kurang memadai. Namun, operasi infiltrasi bisa dilakukan oleh pasukan ABRI dan sukarelawan berhasil menggerakkan pasukan Indonesia ke beberapa titik di wilayah Irian Barat. Keberhasilan ini memaksa Belanda untuk mengakui kekuatan militer Indonesia dan bersedia untuk membuka jalur perundingan guna menyelesaikan sengketa di Irian Barat secara damai. Berikutnya kita akan membahas mengenai perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Setelah operasi militer Indonesia di Irian Barat berhasil menekan Belanda disertai dengan dukungan internasional, Belanda akhirnya setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomatik pada 15 Agustus 1962. Perwakilan dari pemerintah Indonesia dan Belanda menandatangani sebuah perjanjian di markas besar PBB di New York yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian New York. Perjanjian ini menjadi landasan penyelesaian sengketa Irian Barat secara damai dengan PBB bertindak sebagai mediator. Nah, berikut adalah poin-poin utama dari perjanjian New York tersebut. Poin pertama yaitu akhir kekuasaan Belanda di Irian Barat. Perjanjian ini menetapkan bahwa kekuasaan Belanda atas Irian Barat secara resmi berakhir pada 1 Oktober 1962. Dengan ini, Belanda harus menarik seluruh personel militer dan administratifnya dari wilayah tersebut. Poin kedua yaitu perwalian PBB melalui UNTEA. Setelah Belanda mundur, Irian Barat akan berada di bawah kekuasaan sementara PBB melalui lembaga yang dibentuk khusus untuk tujuan ini, yakni UNTEA, atau yang bisa disebut sebagai United Nations Temporary Executive Authority. UNTEA bertugas untuk mengelola pemerintahan sementara di Irian Barat selama masa transisi yang dimulai dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963. Selama periode ini, UNTEA juga bertanggung jawab menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut serta mempersiapkan penyerahan wilayah kepada Indonesia. Poin ketiga, penyerahan Irian Barat kepada Indonesia. Jadi pada tanggal 1 Mei 1963, kekuasaan atas Irian Barat secara resmi akan diserahkan oleh UNTEA kepada pemerintahan Indonesia. Sejak saat itu, Irian Barat menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia secara de jure, meskipun dengan syarat bahwa penentuan status akhir wilayah ini harus melalui proses penentuan pendapat rakyat. Dan poin terakhir yaitu penentuan pendapat rakyat atau singkatannya PPRA. Salah satu poin penting dari perjanjian New York ini adalah kewajiban Indonesia untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Barat. PPRA ini direncanakan untuk dilakukan pada tahun 1969, di mana rakyat Irian Barat akan diberikan kesempatan untuk memilih apakah mereka ingin merdeka sebagai negara sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia. Proses PPRA ini harus dilakukan di bawah pengawasan PBB untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan dengan adil dan transparan. Berikutnya, masuk ke pembahasan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau yang disingkat PPRA pada tahun 1969. Pada tahun 1965, sesuai dengan isi perjanjian New York, PPRA diselenggarakan di Irian Barat. Proses PPRA dilakukan dengan model musyawarah yang melibatkan Dewan Musyawarat PPRA, di mana perwakilan dari masyarakat Irian Barat yang dipilih oleh pemerintah Indonesia mengikuti musyawarah ini. Mereka diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi terkait masa depan Irian Barat. Meskipun ada beberapa kritik internasional terkait proses pelaksanaan PPRA, hasil akhir menunjukkan bahwa Dewan Musyawarah PPRA secara aklamasi memutuskan untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Hal ini didasarkan pada pandangan mayoritas perwakilan bahwa Irian Barat lebih baik menjadi bagian dari Indonesia ketimbang membentuk negara mereka. Dan yang terakhir, hasil PPRA dan pengakuan PBB. Hasil musyawarah PPRA kemudian dilaporkan kepada Sidang Majelis Umum PBB ke-24 pada tahun 1969 oleh diplomat PBB Fernando Ortiz Sanz yang bertugas mengawasi jalannya PPRA. Dalam laporannya, Ortiz Sanz menyampaikan bahwa PPRA yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian New York yang mayoritas masyarakat Irian Barat memilih untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Laporan tersebut akhirnya diterima oleh Majelis Umum PBB yang kemudian mengesahkan integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Dengan keputusan ini, Irian Barat secara resmi diakui oleh dunia internasional sebagai bagian kedaulatan Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga yang melihatnya bisa sampai ilmunya kepada kalian semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman. Sekian itu saja dari saya. Jika ada salahnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.